Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tentang mata kuliah kemuhammadiyahan. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi ADART Muhammadiyah yang ditugaskan juga kepada kami. Ya, orang-orangnya itu ada: pertama, saya sendiri, Adi Rahmat; kedua, Denis Saputra Aryansyah; ketiga, Pantri Pramukti; keempat, Vito Ramadan. Mungkin untuk materinya materinya pertama kali akan disampaikan oleh Vito Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vito Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muqaddimah ADART. Pada awal berdirinya, ADART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. Yang mana pada saat itu ADART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh, belum ada Muqaddimah. Setelah melewati beberapa episode, beberapa periode kepemimpinan, baru pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo dimulai upaya untuk menyusun Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Muqaddimah ADART Muhammadiyah merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaktub di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah ADART menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hadi Rahmat. Untuk itu saya persilahkan. Mungkin saya di sini Hadi Rahmat. Saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran dasar Muhammadiyah. Fungsi anggaran dasar Muqaddimah Muhammadiyah itu adalah merupakan jiwa, napas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya gitu. Jadi adanya Muqaddimah ini, kita mungkin dalam berorganisasi itu agak menjiwai gitu. Jadi pengabdian kita itu lebih semangat dan lebih benar-benar menjiwai kita dalam berkhidmat kepada masyarakat sekitar, dan harus dijadikan asas serta pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah gitu. Dan tidak lupa pula bahwa Muqaddimah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah ini bersumber dari Quran juga gitu, yang berasal dari surat Ar-Rum ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudati yuhrabun. Dan surat Maryam ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatu sholihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairul marada. Yang artinya dalam surat Maryam, dan Allah telah menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik kesudahannya. Semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berdasarkan prinsip bahwa Islam adalah agama amal, sehingga diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret seperti contohnya menyantuni anak yatim lewat panti asuhan dan mendirikan madrasah diniyah, yang itu sudah diaplikasikan dan kita rasakan sekarang kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Pantri Pramukti. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, di sini ada 7 pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks mukadimah sebagai berikut. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata. Bertuhanlah dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Dirumuskan dalam teks mukadimah, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kodrah iradah Allah atas semua. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dan menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Dalam pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks mukadimah, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, dan persaudaraan gotong royong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Denis. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan pokok pikiran yang dibacakan oleh Pantri Pramukti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Denis Saputra Aryansyah. Di sini saya akan menjelaskan pokok pikiran yang kelima, yaitu perjuangan menegakkan agama Islam akan berhasil dalam mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat yang bahagia dan sentosa. Bagaimana yang tersebut di atas itu, tiap-tiap yang orang, terutama umat Islam, umat yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian harinya, wajiblah mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada Allah yang berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakan untuk menjamakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hanya mengharapkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pokok pikiran yang keenam, yaitu perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan cara berorganisasi. Nah, di dalam Muhammadiyah ini dikutipkan, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan dijadikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang selanjutnya ada pokok pikiran yang ketujuh, yaitu seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang maksudnya di sini yaitu kesemua itu perlu menunaikan kewajiban dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridho di dunia dan di akhirat, serta untuk mencapai masyarakat yang sentosa, bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Ya mungkin kami dari kelompok 4 hanya bisa menjelaskan tentang RDART Muhammadiyah, kurang lebihnya seperti itu. Yang bisa kita simpulkan bahwa segala buktinya Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi atau sebuah
jalan pengabdian kepada masyarakat yang terorganisirnya itu, yaitu dibuktikannya dengan adanya ADART gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah ini bukan sebuah ajaran sesat atau ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kesalahan yang datangnya dari kami pribadi dan kami semua, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.